Ya ini ilustratif, tapi juga itu menggambarkan kehidupan kerohanian kita. Jadi Hmm, seorang hmm, hmm, anak, hmm. apa ya istilahnya ya, ketika dia Menangis. belum bisa mendengar, ya dia bisa menangis, dia bisa mendengar. Itu respon Hmm, paling hmm. awal gitu ya. Jadi Ya, eh, minimal ada satu panca indera, katakanlah 5 gitu, ada indera yang mulai berfungsi dari awal kehidupan. Nah ini berkaitan dengan ada salah satu ayat. Ada yang tahu nggak ayat hmm. yang ini? Eh, Awal dari iman itu apa? Karena mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, Karena kita ketimbul itu ada di Perjanjian Baru, eh, Paulus ya. Iman timbul karena karena mendengar firman Tuhan. ya, jadi Untuk kalau saya mencoba menyimpulkan dari apa oke. namanya, dari ayat ulangan 6 ayat 4 gitu ya. Jadi Ya. Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Itu satu, bagi seorang yang baru lahir atau lahir kembali, dia Ya. harus tahu mendengar. Mendengar Tuhan Ya. Bapaknya, mendengar kakak-kakak rohaninya. Nah, itu adalah pengenalan kepada Tuhan. Jadi ngerti, Tuhanmu siapa? Namanya siapa? Harus tahu. Jadi kalau ada Nazarim ditanya, Tuhanmu siapa? Apa arti namanya? Tidak tahu lah, itu salah dari pendetanya, salah dari kakak-kakak rohaninya. Itu salah ini enggak sekedar salah yang biasa, ini salah yang fatal. Bagi saya itu dosa. Jadi dosa para pendeta, para pengajar Alkitab, para guru pemuritan itu tidak membuat bayi rohani ketika baru lahir cengar gitu ya, baru nangis sudah sema gitu. Tapi tidak diberitahu bapakmu siapa. Itu kita harus bertobat kalau masih seperti itu. Ya. 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 Ya Ya. itu. Menyedihkan. Selamat malam, selamat bergabung di acara podcast Al Sadik, teman-teman semua. Saat ini kita sudah bergabung ada 5. Yang tadi sih udah hadir sekitar 6 atau 7 orang ya. Tapi tiba-tiba mungkin karena jaringan mungkin terhilang. Ya, pada hari ini tanggal bulan Juli tanggal 11 jam 19 malam kita berkumpul, kita mau ngebahas tentang tema yang kedua nih. Kalau yang pertama kemarin kan kita bicara topik tentang lahir baru, lahir kembali. Nah, kenapa ini ke tema kedua kok tiba-tiba kita lari ke tema topiknya ke Shema atau mendengarkan dan melakukan. Kenapa tuh Pak moderator bisa menjelaskan kenapa dari topik sebelumnya adalah lahir kembali di topik yang pertama kemarin di podcast sebelah dan sekarang kita kembali lagi eh, temanya menjadi Shema. Boleh dijelaskan? Ya, baik, di podcast kedua ini, tema kedua. Jadi kalau minggu lalu kita bicara tentang kelahiran kembali. Kalau ada yang pemirsa atau penonton belum melihat, silahkan lihat di video sebelumnya. Biasanya saya rilis hari Senin. Nah, ini Senin kedua kita mencoba berdiskusi, membahas topik pemuritan dengan tema SEMA. Jadi SEMA itu ada di ulangan 6 ayat 4 gitu ya. Jadi ini menjadi sebenarnya pengakuan iman yang sangat sentral dalam agama Israel di Sinai ya. Sema Israel, terus Adonai Elohenu, Adonai Echad. Jadi dengarlah wahai Israel, Adonai itu Tuhan kita, Adonai itu Echad, satu. Jadi tiap kata itu bisa dibahas per sesi ya, bisa panjang. Nah kali ini kita membahas Sema dulu. Jadi kenapa orang yang lahir baru itu punya kelanjutan atau punya proses berikutnya yaitu sema atau mendengar, karena ntar ada yang login, karena di Israel atau di Sinai
itu ada suatu pernyataan dari Tuhan. Jadi pernyataan dari Tuhan yang ada di sini ya. Jadi bahwa Israel atau orang Israel atau warga Israel atau bangsa Israel itu disuruh untuk mendengar. Jadi sema, dengarlah. Jadi dengarlah Israel, Tuhan kita itu siapa gitu. Jadi ini yang eh, apa namanya? Ini yang jadi sangat krusial gitu ya. Karena bagi Israel sendiri itu pengalaman baru. Bahkan Musa atau Mose itu pun harus bertanya, namamu siapa? Iya, Karena iya, iya, betul. dia di awal itu juga tidak mengenal gitu ya, Tuhan Israel itu siapa. Dia dari kecil kan tidak dididik dalam agama orang Israel gitu ya. Ya, karena dia tinggal di Mesir, Ya, tinggal di di Mesir, kerajaan. kemudian ya kira-kira itu sudah 40 tahun dia dididik di dalam pendidikan agama Mesir gitu. Jadi walaupun sebenarnya secara relasi dia dipelihara oleh ibunya atau disusui ibunya, dipelihara oleh kakaknya juga gitu ya. Siapa itu Miriam ya kalau nggak salah. Tetapi secara Ya, pendidikan agama ya dia dididik di dalam sekolahnya para eh, faroh gitu ya. Jadi para faroh ini ya, sangat-sangat apa istilahnya ya. Karena kebetulan Mose ini kan diangkat sebagai anaknya Putri Fir'aun, Putri Faroh gitu ya. ya. Tapi itu dia juga masih perawan ya, belum 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 nikah kan, putrinya Firaun itu. Nah, itu tafsir, aku tidak melihat ayatnya. Oh gitu ya. Jadi Menurut ya, ya, lanjut lanjut Pak. bedakan antara tafsir dan ayat. Aku tidak melihat ayatnya yang Detail. pembahas. Ya, Ya, jadi poinnya adalah bagi yang baru kenal Tuhan, itu dia harus belajar mendengar. Jadi kalau seorang bayi baru lahir, hal apa yang paling pertama dilakukan? Ini moderator punya anak belum? udah pasti. Apa yang Tiga. anak anakmu lakukan setelah lahir? Ya pas lahir sih memang saya doain ya, mengucap syukur aja, tapi tidak dilakukan sema karena saat itu saya belum belum tahu proses bagaimana ketika bagaimana sih orang Kristiani ini kalau lahir dapat anak baru, dapat anak, apakah cuma didoakan atau diapakan kan kita nggak tahu nih. Itu Nah, kalau saya lakukan cuma berdoa. pertanyaan saya adalah apa yang anakmu lakukan? Nggak ada. Kalau orang tuanya ya berdoa buat anaknya. Dia cuma nangis. Nah, itu yang saya cari. Jadi, anakmu adalah respon refleks pertama adalah menangis. Ya. Dan kamu sebagai orang tua akan mendengar. Nah, itu sema. Jadi, kamu mendengar dia menangis. Nah, jadi Hmm, 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 hmm. tangisan adalah suatu respon bahwa paru-parunya kan bekerja. Jadi, apa? Pertama kalinya paru-parunya terisi udara gitu ya. Jadi sebelumnya kan itu kan Oh, bukan udara, jadi ya. semacam cairan itu ya, ketuban itu ya. Jadi cairan ketuban itu mengisi paru-parunya. Jadi kayak cairan. Nah, cairan itu yang akhirnya digantikan begitu. Ya. Silakan selamat datang yang baru masuk. Datang Mega. Ya, Cik Mega. Ya. Jadi kita melanjutkan ya. Jadi Ya. seorang bayi secara umum yang pertama dilakukan adalah menangis. Nah, yang dialami oleh orang tua adalah sema, mendengar. Hmm, hmm, Jadi hmm, hmm. ini pengalaman pertama bahwa seorang ayah akan memperhatikan anaknya. Jadi kalau anaknya tidak menangis, wah itu sudah ketakutan malahan gitu ya. Jadi Hmm, bidan atau hmm, dokter ya akan memaksa bayi menangis gitu. Entah hmm. ditepuk-tepuk atau gimana gitu. Kenapa? Karena itu Malah dia nangis ya. ya, ini fungsi paru-parunya harus bekerja dengan cara tangisan. Jadi sentakan-sentakan menangis itu menandakan udaranya terpompa gitu ya. Oke.
Jadi kalau nggak bisa menangis malah bahaya, jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan ada sarafnya bermasalah, entah paru-parunya malah basah gitu ya, nggak bisa nyedot gitu. Nah itu jadi bahaya. Jadi Bahaya. kenapa ya ini ilustrasi, tapi juga itu menggambarkan kehidupan kerohanian kita. Jadi seorang anak, apa ya istilahnya ya, ketika dia Menangis. belum bisa mendengar ya dia bisa menangis, dia bisa mendengar. Itu respon paling awal gitu ya. Jadi Ya. eh, minimal ada satu panca indera, katakanlah 5 gitu, ada indera yang mulai berfungsi dari awal kehidupan. Nah ini berkaitan dengan ada salah satu ayat. Ada yang tahu nggak ayat yang ini? Eh, Awal dari iman itu apa? Karena mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, Karena kita ketimbul itu ada di perjanjian baru, eh, Paulus ya. Iman timbul karena mendengar firman Tuhan. Oh, kok hilang. Ini Tetheringnya mati itu. iya. Narasumber kita mungkin lagi sedang ada iklan sebentar, jadi kita tetap lanjutkan. Ya, selamat datang dulu untuk Mas Anjar. Oh, sudah nongol. ya, Mas Okta. maaf ada gangguan. Ya, iklan lah, iklan. Ya, kita lanjut ya. Ya. Tadi sudah dijawab bahwa ada ayat yang bilang iman timbul dari pendengaran. Ini mendasari sesi kedua kita. Jadi seorang anak yang baru lahir, anak roh ya, anak rohani itu baru lahir, dilahirkan dari Roh Kudus. Itu imannya timbul dari mendengar. Mendengar apa? Mendengar sabda Tuhan, sabda Kristus, sabda Masiah. Yes. Jadi seorang anak itu hal yang harus diuji adalah apakah dia bersedia mendengar. Nah ini, kenapa mendengar? Karena ini kita mulai masuk ke ini ya, ke tema kedua kali. Ya intinya dia akan apa namanya? Cara dia bertumbuh adalah mendengar pengajaran dari orang lain atau dari gurunya atau dari bapaknya, bapak rohani ya. Kita pakai istilah bapak rohani. Jadi yang membimbing dia di dalam iman itu adalah kita anggap bapaknya gitu aja. Walaupun sebenarnya orang tua rohani itu sebenarnya adalah Tuhan. Jadi kita ya mohon maaf Tuhan kita pakai pinjam istilah bapak dan ibu rohani ya. Jadi sebenarnya secara roh itu bapak ibu kita ya Tuhan gitu, yang melahirkan kita ya Tuhan, bukan guru yang mengajar kita, bukan apa istilahnya ya, bukan yang memberitakan kabar baik kepada kita, itu bukan bapak rohani kita sebenarnya, tapi hanya kalau mungkin bisa diganti aja ya, kita ganti supaya lebih jelas. Kita bedakan antara bapak rohani dan kakak rohani, mungkin kakak rohani lebih jelas. Jadi bapak ibu rohani itu Tuhan, terus pembimbing rohani itu kakak. Oke. Nah itu supaya ada batasnya ya. Jadi seorang guru pemuritan, guru Alkitab, pendeta menurut saya tidak pantas mengklaim diri aku bapak rohaninya. Salah, itu konsep yang salah. Karena yang melahirkan roh seseorang itu bukan manusia, tidak bisa, kita tidak mungkin melahirkan. Kita kan hanya membimbing orang untuk masuk ke dalam iman, membimbing secara pengetahuan, membimbing dia mengalami iman. Tapi rohnya sendiri bukan dari kita. Di kelahiran kembali itu bukan dari kita. Jadi saya rasa secara apa ya, terminologi, secara istilah yang lebih baik adalah ya kakak rohani, bukan bapak rohani atau ibu rohani. Yaitu ini kesepakatan yang kita pakai di sini ya. Untuk membedakan konsep ini, karena kelahiran kembali itu bukan dari peran manusia tapi peran Tuhan. Yang melahirkan kita roh Tuhan, bukan manusia. Ya. Jadi kalau boleh saya lihat antara lahir dari orang lahir daging
ada namanya lahir daging dan ada namanya lahir roh. Ya, Betul? ya, Ya, oke. Jadi kalau lahir daging itu memang berasal dari untuk memperjelasnya kan untuk lahir daging itu adalah berasal dari manusia dan heeh. baru lahir kembali yang orang sudah dewasa yang tidak di mana tidak mungkin bisa kembali lagi, itulah namanya, itu berasal dari dia pribadi dong, bukan karena keinginan orang tuanya atau bukan karena keinginan orang di sebelahnya atau bukan bahkan guru, kakak rohani, tapi keinginan dia pribadi kah atau ada suatu dorongan atau memang dia mungkin terpilih hanya untuk lahir kembali, atau apakah bisa dijelaskan di dalam hal ini tentang lahir dari roh? Ya, baik. Jadi kita bahas singkat ya, karena ini temanya SEMA. Jadi seseorang yang dilahirkan itu sebenarnya dalam pandangan El Sadik itu punya kekompleksitas dua, minimal ada dua peran. Hmm. Jadi di teologi reform misalnya itu mutlak Tuhan. Jadi Oke. bukan kehendak manusia. Tetapi kalau dalam doktrin El Sadik itu begini, ada Tuhan berkehendak, tetapi kan tidak semua kehendak Tuhan terjadi. Setuju dengan ini? Faktanya Tuhan menghendaki semua orang selamat masuk surga. Ya. Nah, itu ada ayatnya. Tapi faktanya tidak semua kehendak Tuhan terjadi. Iya, tidak semua orang bisa masuk surga. Nah, artinya kan kehendak Tuhan tidak mutlak, tidak 100% terjadi, tidak 100% terjadi. Banyak kehendak Tuhan yang tidak terjadi. Nah, ini maka kita harus belajar doktrin, harus jelas. Tidak semua kehendak Tuhan terjadi. Itu ya. Nah, lalu apa peran yang kedua ketika kehendak Tuhan tidak terjadi? Maka inilah yang disebut segambar dan serupa dengan Tuhan, itu kita juga punya kehendak. Tuhan punya kehendak, kita punya kehendak. Jadi kalau kehendak Tuhan ada, maka kita juga harus berkehendak. Makanya ada sistem doa, nanti di topik berikutnya kalau tentang doa. Doa itu haruslah kesepakatan. Saya dan Tuhan harus sepakat dalam suatu topik. Jadi kalau kamu dan Tuhanmu sudah sepakat, 100% pasti doamu dijawab dan terjadi. Jadi banyak doa yang tidak terjadi. Kenapa? Lah kamu tidak tahu kehendak Tuhanmu. Tuhanmu minta pengen A, kamu pengennya B. Kamu terus minta B, terus seumur hidup setiap hari didoakan rutin, sejam sehari minta B terus. Padahal Tuhanmu mintanya A, pengennya A. Apa yang terjadi? Ya B tidak akan terjadi. Yang punya kuasa itu Tuhan. Yang pengen apa? Yang pengen terjadi A itu, keinginanmu B tidak terjadi. Jadi kita lihat saja contohnya si siapa ini? Raja Daud gitu ya. Seminggu kalau nggak salah itu kan doa puasa merana-rana supaya anaknya nggak mati. Tapi ya mati juga. Ya. Itu contoh. Oke. Tuh. Ya, jadi kembali lagi ke tema kita yang SEMA. Sesudah lahir, bayi harus melakukan SEMA, begitu ya? Atau maksudnya dia harus mendengar. Dia harus mendengar. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua berarti. Jadi lalu apa gitu ya dari arti SEMA? Jadi SEMA sendiri suatu kata yang kompleks gitu. Jadi nanti akan saya tunjukkan di video lain ya pembahasan tentang SEMA secara mendetail tentang kamusnya, maksudnya makna, etimologi dan sebagainya. Tapi di dalam diskusi ini kita secara singkat saya jelaskan bahwa SEMA itu punya dua komponen. Satu mendengar, nah satunya adalah melakukan atau taat atau OB, taat. Jadi sebenarnya di dalam bahasa kita itu kita punya dua kata yang sangat mirip tapi beda sedikit. Misalnya ada dua kata, satu mendengar dan satu mendengarkan. Ada tambahan kan itu ya. Ya.
Nah, itu dua kata itu bisa dimaknai berbeda. Jadi mendengar itu ya ada apa namanya? Ada suara masuk ke otak terus kita memahami oh dia ngomong A, ngomong B, ngomong C itu mendengar. Mm-mm. Nah, kata mendengarkan itu berarti dia ada penekanan untuk mendengar dengan sungguh-sungguh dan Yes. biasanya diikuti dengan tindakan. Jadi kalau misalnya kita menasihati anak, kamu itu loh kok nggak mau mendengarkan saya, mendengarkan ibu, mendengarkan bapak. Itu nanti beda ngomongnya Iya. kalau misalnya kamu kok nggak mau mendengar aku sih. Nah, beda. Iya, 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 Jadi, iya. jadi Maknanya lebih kompleks, ya, lebih uh, detail sih ya kalau ada ada sedikit imbuhan. uh, ada sedikit penekanan yang berbeda. Cuman memang ini ya namanya beda bahasa ya. Jadi kadang kita tidak bisa apa ya, kita menerjemahkan 100% persis itu kesulitan. Jadi orang kalau tidak tahu dengan background semanya, jadi dia juga tidak bisa membedakan kata mendengar dan mendengarkan. Makanya seringkali Iya. ada beberapa ayat mungkin yang diterjemahkan apa dari sema ini bukan mendengar tapi memperhatikan. Jadi itu kayak kata apa itu? Alternatif kata dari kata mendengar adalah memperhatikan. Tapi karena ini nggak ada kata Hmm. dengarnya, jadi kadang agak beda. Orang orang tidak ini ya kehilangan makna mendengarnya ketika pakai kata memperhatikan. Jadi makanya Ya. memang ini perilaku atau ciri khas dari bahasa-bahasa kuno. Jadi satu kata itu banyak makna. Jadi kita lihat Wow. nanti kamus-kamus Ibrani itu pasti satu kata ada banyak makna. Itu. Ya, ya. Jadi Sangat dahsyat ya, ya jadi tentang arti. Em, Mungin kita bisa bisa sesi bertanya ke teman-teman yang di sini. Apakah ada tanggapan tentang SEMA? Mungkin Pak Widodo atau Bang Petra, bahkan Bang Anjar sendiri, Bang Okta, mungkin bisa menambahkan untuk apa sih yang kalian selama ini tahu tentang SEMA? Boleh kita di sharing sini boleh ya? Oke, Mas Ete, bagaimana tangga? Mungkinkah ada tambahan lagi nih dari Mas Widodo, Mas Petra, Mas Anjar, Okta, Mbak Silvi, Mbak Bara, mungkin ada tentang SEMA biar kita yang di sini juga semakin lebih paham. Boleh 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 dinyalain. Oke, Mas Anjar sudah on mic-nya. Boleh silakan ditanggapi. Oke, terima kasih buat waktunya. Ya. Apa? Sebetulnya banyak ya pertanyaan tentang berkaitan dengan SEMA. Dengarlah seperti di Ulangan 6 ayat 4 itu dengarlah hai Israel yaitu Tuhan kita. Dia itu Echad gitu ya. Nah, dalam pemaknaan SEMA tersendiri itu apakah yang benar-benar menjadi SEMA itu yang menjadi perkataan Tuhan itu apakah itu terkhusus buat orang Israel saja ataukah kita saja pada kita sebagai orang yang istilahnya dalam artian dicangkokkan secara roh begitu. Begitu. Ya. Itu terima kasih atas atas waktunya dan shalom. Shalom. Ya, tampung dulu. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan. Apakah SEMA ini hanya dikhususkan hanya untuk bangsa Yahudi atau orang Yahudi, orang Israel, atau memang SEMA ini boleh dilakukan untuk kita yang orang percaya yang imannya kita yang dicangkokkan menurut Roma ya itu ya, dicangkokkan imannya kepada bangsa Yahudi. Mungkin Bang Okta udah standby video, boleh ada pertanyaan lagi kah, Bang Okta? Sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang SEMA, karena barusan kan oleh Mas Ete SEMA sudah dijabarkan, walaupun masih ada lagi yang masih dijabarkan lagi. Arti makna SEMA itu sudah dijabarkan. Mungkin Mas Okta ada tambahan lagi, standby kameranya.
Silakan waktu kita, nggak usah malu-malu. Biar kita sama-sama belajar di sini. Tadi setengahnya agak ketinggalan soalnya. Boleh kasih contohnya yang ketinggalan itu pas di part di bagian mana ya? Baru-baru boleh on ini 10 menit ke belakang nih, jadi belum ngerti tadi. Ya. Lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut aja nggak apa-apa. Oke. Berarti Bang Petra ada mau disampaikan? Masih belum ada, ikut menyimak dulu Mas JP. Baiklah, karena saat ini cuma ada Mas Anjar yang sudah mempertanyakan apakah Sema ini hanya untuk orang Yahudi atau untuk kita yang orang percaya yang dicangkokkan. Bagaimana menurut Mas Ete hal-hal seperti ini? Ya, ini pertanyaannya menarik karena saya rasa kita di sini tidak punya silsilah Israel gitu ya. Ada yang punya? Saya rasa tidak ada ya. Mungkin digatuk-gatuk ya, mungkin banyak yang sekarang di Indonesia atau lagi booming di terlebih Jakarta. Saya lihat ini banyak komunitas-komunitas gereja itu ingin bentuknya seperti orang Jewish gitu loh. Maksudnya dia pakai kippah, dia pakai sit kemanapun dengan apa namanya ujung rambut yang tidak digunting, jenggot segala macam whatever. Esensinya mungkin mereka nggak dapat. Kebanyakan begitu ya Mas Yete ya. Menurut saya sih pandangan saya. Ya. Gimana? Oke. Saya akan jelaskan. Jadi saya sendiri dulu juga agak bingung juga awalnya. Itu ketika saya baca Sema Israel ini, lah saya kan bukan Israel. Apakah saya tidak wajib mendengar gitu? Itu kan bukan buat saya. Betul. Makanya poin pertama adalah kalau kita bahas ayat ini, kita harus tahu arti dari kata Israel itu sendiri. Oke. Iya. Ya, jadi sebenarnya secara pemahaman sudah saya jelaskan di salah satu video saya. Jadi ada etimologi Israel. Itu saya hubungkan dengan doa. Jadi arti Israel adalah Yisrael. Yod di depan itu artinya seorang pria atau dia. Terus Sarah, SR. Jadi ada dua etimologi. Ada yang bilang Sarah pakai H, ada yang bilang SR saja. Nah, saya ngikut yang Ibrani kuno yang menggunakan SR. Jadi etimologinya Israel itu Yod, SR, L. Tidak ada H-nya. Kan faktanya Israel tidak ada H-nya. Mana ada H-nya. Jadi karena nggak ada H, maka SAR, SR, SAR itu prince, pangeran. Salah satu kata lain ya diartikan pemimpin, terus apa istilahnya ya. Jadi seseorang yang terkemuka. Nah, di dalam etimologinya S itu kalau nggak salah itu adalah samek gitu ya, kalau nggak salah ya. Jadi antara samek dan res itu kan kepala ya. Jadi artinya prinsipnya begini. Jadi SR, SAR itu orang yang kepadanya kita menoleh. Berpaling. Jadi Israel berarti seorang pria yang membuat L berpaling padanya. Jadi ketika berdoa, doa yang didengar, doa yang dijawab adalah orang yang membuat Tuhan sampai harus berpaling. Ini nanti juga saya bahas di kata korban dengan Habel. Jadi ketika Tuhan melihat Habel dan persembahannya, dikatakan Tuhan itu sa'ah, gis itu kayak terpukau atau terpana, dia melihat. Makanya saya terjemahkan di kitab El Sadik, Tuhan tertegun melihat Habel dan persembahannya. Menarik. Ya, betul. Sangat menarik. Sangat kayaknya perlu definisi tersendiri ya. Ya, untuk nanti kapan-kapan kita bahas. Jadi doamu bisa membuat Tuhan berpaling. Nah, wow. Jadi ketika kamu seorang Israel, secara khusus ini pria dulu ya, kita bahas pria dulu. Di Alkitab memang ya
tendensinya itu simbol yang dipakai pria. Jadi prianya harus ngalami dulu, para bapak harus ngalami dulu. Jadi doa para bapak harus bisa membuat Tuhanmu itu berpaling kepadamu. Coba kita lihat Elia, minta hujan tidak turun berapa tahun? 3 tahun ya. Ya tidak turun. Minta hujan turun ya turun. Itu Israel. Seorang pria yang doanya didengar Tuhan sampai Tuhan pun berpaling. Ya, jadi kayak seorang anak itu kalau berpaling, jadi dia memaksa si bapak untuk memalingkan mukanya. Papa, gitu ya. Ini mukanya dipegang, dipaksa untuk melihat ke anak. Anak-anak bukan gitu. Apa supaya berpaling Tuhan melihat kepada anak itu ya? Ya, itu. Jadi kalau anak merasa tidak diperhatikan, anak akan memaksa bapaknya itu berpaling. Papa dengan dipegang misalnya, kalau bisa ya mukanya dipegang, di depan mukanya gitu, ditantang. Ini aku anakmu di sini. Ya. Wow. Itu Ya. itu konsep doa yang berkuasa. Jadi kalau orang doanya tidak berkuasa, berarti Tuhan tidak berpaling kepadanya. Tuhan tidak memperhatikan. Jadi kata Sema dengan kata Israel itu terhubung. Jadi Sema itu kan tadi kan saya bahas artinya dari kamus kan mendengar dan memperhatikan atau menaati ya. Ada yang menulis mendengar dan menaati. Jadi bahkan kalau orang Sema, Tuhan juga Sema. Wow. Jadi kalau kamu mendengarkan Tuhan, memperhatikan omongannya, kamu pun membuat Tuhan mendengarmu. Nah, ini penting. Ini seorang anak harus tahu. Kita Sema, Tuhan juga Sema ke kita. Iya. Komunikasi. Iya. Yes. Wow. Menarik sekali, menarik. Kemarin saya bahas. Kemudian boleh. Ya, saya lanjutkan sebentar. Kemarin saya bahas di video korban itu Habel. Jadi ada terjemahan King James di ayat tentang Habel. Jadi yang tertegun itu saah itu dia ada penerjemahan, ada 2 kata yang bagi saya cukup mengena di bahasa Inggris, yaitu kata regard. Regard itu kan memperhatikan. Regard me, perhatikan saya. Yang kedua ada kata respect, jadi KJV menggunakan kata respect. Jadi Tuhan respect kepada Habel. Jadi ketika Tuhan itu Sema dengan kita, Tuhan itu mendengar kita, Tuhan itu punya respect. Ada konsep respect. Ya. Itu luar biasa. Jadi bahkan Tuhan pun hormat kepadamu. Tuhan hormat kepada siapa yang melayani dia. Kan ada ayatnya. Betul. Nah itu nanti kalau tentang doa nanti berkaitan dengan hak suara kita di dalam doa atau di dalam sidang Dewan Ilahi. Jadi kamu. Itu akan kita bahas berikutnya ya. Ya. Jadi doa yang berkuasa bisa mempengaruhi keputusan-keputusan diskusi-diskusi rapat dari Dewan Ilahi. Itu luar biasa dampak. Wow, menarik. Nah, jadi kesimpulannya boleh kita apakah masih ada lagi mau ditambahkan atau kita untuk Sema Israel sendiri kalau bisa kita ambil garisnya ini mendengarkan dan melakukan. Tuhan juga mendengarkan Sema, Tuhan juga mendengarkan dan melakukan. Jadi artinya ada komunikasi 2 arah. Yeah. Kemudian Israel, Tuhan berpaling, melihat. Yeah. Wow, begitu dahsyatnya ya ternyata arti kata Sema Israel ini ya. Iya, jadi kita kembali ke pertanyaan dari Bapak Anjar gitu. Jadi kita kan bukan Israel, silsilah kita secara biologis. Tapi perhatikan bahwa nama Israel itu bukan nama silsilah loh. Nama aslinya kan Yaakov. Setelah dia berkelahi dengan dan dia baru diberi nama kan? Ya, jadi nama Israel itu nama kerohanian, nama iman. Ya. Bukan nama silsilah. Jadi itu menjadi dasar siapapun yang adalah cabang Sion atau Natsarim, ya kita ya Natsarim itu kita kan cabang. Kita tidak punya akar sebenarnya.
Ya. Menumpang iman yang menumpang. Ya, Ditopang. kita numpang saja gitu. Tapi memang ini bagi saya ketika saya mendirikan El Sadik ini menjadi sesuatu yang aneh. Karena awalnya dulu logonya El Sadik itu kan ada mirip-mirip kayak mesianik awalnya gitu. Aku pernah nambahin gitu, ada logo yang ada mesianiknya. Tapi terus saya mikir, mesianik tidak ada yang punya konsep seperti yang saya pikirkan yang kita bahas di El Sadik gitu. Mereka, jadi saya mencoba mempelajari dari, bahkan saya join apa istilahnya, saya berteman dengan beberapa rabi asli ya, rabi Yahudi asli, bukan rabi KW gitu. Jadi mereka pengajar-pengajar mesianik gitu. Bahkan jadi gurunya gereja mesianik di Indonesia. Dia punya banyak tradisi yang tidak bisa saya terima sebagai Nazarim gitu, sebagai cabang gitu. Jadi di kalangan siap apa itu contohnya, itu yang salah satunya aja lah yang tidak, sebenarnya tidak layak, tidak apa tadi ya. Bolehkah kita tahu itu? Saya akan berikan dua. Oh, dua bonus, malah ada bonus ya. Sebenarnya bonus banyak tapi supaya singkat. Nah, yang pertama adalah tentang numerologi. Jadi numerologi itu kan konsepnya setiap huruf punya angka. Iya. Dan Alkitab atau Tanakh PL itu seringkali menggunakan simbol angka. Jadi alasannya itu. Terus, nah saya tidak setujunya adalah kalau dibalik. Jadi kalau kita punya angka, maka kita punya doktrin. Iya. Jadi, doktrin baru lagi. Doktrin baru dari angka. Nah, kalau di Tanakh itu kan ada suatu peristiwa, terus kita ditunjukkan angkanya. Misalnya angka 7, angka Sabat. Ya enggak apa-apa bagi saya, enggak apa-apa. Bentar, ada yang mau login. Siapa ini? AOATT. AOK KTT. Selamat datang, selamat malam, selamat bergabung di acara Sadik. Selamat malam dari Salatiga. Oh. Wow. Welcome. Halo, selamat Mas Hertanto. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi satu tentang numerologi. Jadi saya tidak setuju dengan numerologi atau yang istilah kerennya gematria. Karena kita ada videonya juga saya bahas, ada yang namanya huruf Gah. Jadi ada beberapa kata di Tanakh atau PL itu menggunakan huruf Ayin tapi dibaca G. Gasa, Gemora itu ditulis dengan Ayin. Secara umum Ayin itu dibaca A, tapi ada Ayin yang dibaca G. Nah, kebetulan di Arab itu ada Ayin, ada Gayin. Jadi ada dua mirip sekali bentuknya. Nah, di Ibrani modern Gayin ini hilang. Arab masih mempertahankan Gayin. G-nya masih ada. Tapi bacanya nggak G, jadi kayak groin. Jadi aku aja kesulitan menirukan groin. Jadi kayak suara ini. G-nya itu tipis ya. Groin. Jadi kalau di Arab tuh kayak R malahan, kayak groin. Jadi G-nya ada tapi sangat sulit. Kita mendengar G itu sulit. Jadi groin. Aku aja kesulitan menirukan. Biasanya aku pakai software untuk menirukan. Nah, di Ibrani modern enggak ada. Padahal kan para rabi mesiani kan menggunakan, termasuk ortodok Yahudi ya, menggunakan kitab Asuri yang tidak ada gahnya, tidak ada groinnya. Ini di gahnya ini enggak ada gitu. Lah berarti kan kalau gitu, kalau nggak salah berapa huruf ya, 22 atau berapa ya? Berarti ada satu huruf hilang kan? Ya. Berarti kan numerologinya jadi melenceng gitu loh, makanya pas dia. Ya nggak pas lah. Karena kurang, kalau kita kembali ke Gamora, ini di angka berapa gitu? Ketemu nggak angkanya? Ya karena ada satu yang hilang. Kalau kita pakai faktanya ada Gemora dan Gasa, ya berarti kan semua hitung-hitungan gematria itu kan luput gitu. Ya patah, berarti gampang sekali itu hal itu tentang numerologinya itu dipatahkan gitu kan? Ya,
gampang Koneksinya nggak sekali kuat. gitu. Jadi kalau ada rabi mesianik membahas numerologi sebagai dasar doktrin, ya tolong itu dia diingatkan. huruf gah, huruf gah, gayin gah itu eh, nomor berapa, angkanya berapa. Iya, iya, iya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak tradisi lain. Salah satunya tradisi, kalau saya agak lucu itu tradisi kaparot gitu. Tahu nggak kaparot? Kapan? Kayaknya berbau Rusia ini. Kaparot itu korban ayam. Oke, 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 oke. Ya, 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 ya. Potong ayam terus ada darah yang mengalir. Nah, loh ternyata agama Yahudi Mesianik kayak kita di Jawa sini gitu ya. Potong ayam. Menyedihkan ya. Jangan-jangan kita itu saudara Yahudi. Masih ada unsur kliniknya berarti dong. Ya, ya intinya kita bicara bentuk ya. Jadi bentuk ibadahnya Yahudi Mesianik termasuk Yahudi Ortodok ternyata sama dengan di Jawa. Kita di Jawa nyembelih ayam hitam, darahnya dicurahkan ya kan sama. Mahal tuh. Di Jakarta, Mas Ete, kalau di Jakarta itu ayam hitam itu bisa puluhan juta loh. Ya itu mahal sekali. Jadi kita bisnis ayam hitam aja kaya raya itu. Mahal sekali itu karena kan langka, dia kan genetik ya. Jadi apa namanya? Kulitnya hitam, dagingnya hitam, terus apa itu bulunya juga hitam gitu. Sampai semuanya hitam gitu loh. Nggak Ya, boleh ada warna yang berbeda. ya. Jadi ada warna yang dianggap sakral itu hitam. Nah, itu nanti mungkin dijadi bahasan sendiri. Nah, itu pokoknya saya nggak cocok dengan itu kaparot itu karena kan nggak ada, saya cari di kitab Tanak nggak ada orang Israel korban ayam kayak gitu, nggak ada kata ayam aja aku nggak nemu gitu. Kalau ada nemu nanti silahkan komen gitu. Nah itu dua itu. Ya, 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 ya. Jadi kembali lagi ke bahasannya Mas Anjar. Jadi begitu ya Mas Anjar ya tentang yang dicangkokkan apakah boleh atau tidak untuk melakukan sema. Jadi Israel sendiri bukan terfokus hanya si Israel Yahudinya sendiri karena saat itu begitu ya Mas Yete ya. Ya, jadi Israel itu nama iman bukan nama jasmani kelahiran. Jadi Ya. setelah dia beriman baru diberi nama Israel. Nah, jadi kalau kita Baik. ngerti artinya seorang pria yang telah membuat El Sara, El berpaling, kita kan jadi paham. Oh ya berarti bukan masalah silsilah gitu, silsilah jasmani, silsilah biologis itu silsilah iman. Jadi orang yang beriman yang bisa membuat Tuhan pun berpaling. Jadi sampai bapakmu Iya. di surga itu mau tidak mau berpaling padamu. Dia nak ada apa nah gitu. Nah, itu kata sema itu sampai ke Israel. Jadi sema Israel itu dipisah-pisah tapi akan lebih enak dijelaskan kalau ada satu frasa sema Israel. Jadi satu apa klausa atau frasa. Frasa. Oke. Satu kalimat dan tidak boleh terpisah ya. Walaupun dia terpisah, ada Shema, ada Israel, tapi harus digabung menjadi Ya, begitu. penjelasannya sebaiknya digabung. Sebaiknya digabung. Iya, 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 iya. Jadi kita ini jadi semakin paham arti dari Shema Israel ini, gitu kan? Oke, untuk selanjutnya Mas Ite mau menambahkan lagi tentang Shema Israel ini? Ya, jadi kita bahas ini ya, kalimat lengkapnya ya. Oke, lebih mendalam kita berarti ya. Ya, jadi kalimat ini kan lengkapnya kan Shema Israel Adonai Eloheinu. Jadi seorang yang baru lahir harus ini lahir iman ya, lahir baru ya. Dia harus diberitahu bahwa, dengarlah. Adonai adalah Tuhanmu. Adonai itu echad. Nah, jadi seorang bayi rohani sejak awal harus diberitahu. Kenapa? Karena ini hukum pertama. Oke.
Jadi seorang bayi sudah harus diajari hukum pertama. Harus tahu siapa Tuhanmu, siapa namanya, bunyi namanya apa, terus arti dari namanya apa. Jadi itu nanti kita belajar misalnya pernyataan Tuhan kepada Moses gitu. Yeh, akulah Hayah. Tuhan sendiri ngomong, aku tuh Hayah. Tidak ada orang Israel berani menyebut diri Hayah. Bahkan di dalam grammar bahasa, kita dilarang menggunakan kata Hayah untuk diri kita. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada namanya auxiliary verb, jadi kata sambung kata kerja. Misalnya I am it, I am Jeffrey, saya adalah Jeffrey, itu kan? Di Ibrani tidak boleh, kita hanya boleh ngomong saya Jeffrey, tidak boleh saya adalah. Kenapa? Karena kata ada itu adalah, kita di Indonesia agak sulit, jadi saya menjelaskan ada adalah jadi kata ada itu punya makna ketuhanan. Jadi kata Hayah itu kan berarti kalau kita lihat kamus itu being exists, always exists. Jadi selalu ada. Jadi kalau saya bilang saya Hayah, saya sedang mengklaim saya adalah Tuhan. Saya selalu ada. Padahal kita kan tidak seperti itu. Kita bisa mati. Nah, gitu. Jadi makanya konsep Hayah ini adalah hal atau pengajaran yang harus kita jelaskan kepada orang yang baru bertobat atau baru dilahirkan kembali, bayi gitu ya, bahwa kamu tuh punya Tuhan. Jadi yang membuat kamu dilahirkan itu bapakmu, itu Tuhan. Eloheinu, Tuhan kita. Ada namanya, ada arti namanya. Kamu harus tahu bahwa bapak kita, ibu kita itu artinya adalah kehidupan. Selalu ada dan kehidupan. Namanya selalu ada kan berarti kan dia selalu hidup ya. Yes. Kalau orang mati kan berarti ada suatu titik di mana dia tidak ada. Berhenti. Selesai. Nah itu. Jadi ini pelajaran pertama ya harus kita jelaskan kepada bayi-bayi kemarin sore yang baru lahir. Kamu tuh dilahirkan oleh bapak ibumu, gitu. Oleh ibumu, kalau lahir kan berarti ibumu. Kamu dilahirkan oleh ibumu, dilahirkan oleh roh. Nah, rohmu itu dilahirkan oleh rohnya Tuhan. Nah, kalau kamu tidak tahu siapa bapak ibumu, itu jadi masalah. Nanti ya kamu lihat, kalau kita lihat di dunia binatang ada bebek atau apa, atau sebenarnya banyak hewan sih. Jadi kalau kamu hadir ketika si binatang atau bebek itu melihat, dia ngekor kamu terus, dia ikut kamu terus, dikira kau bapak ibunya, dikira kau induknya gitu ya. Jadi ada beberapa video, ada yang jadi pernah jadi bebek atau ayam. Jadi saya lihat pernah itu ayam mengikut bebek sebagai induknya. Jadi ayam itu berenang di air. Lucu sekali namanya bebek ya. Ya. Kalau bebek kan ada selaputnya lah, si ayam kan tidak ada selaputnya gitu ya. Jadi kalau dia berenang kan lucu, nggak bisa ngikuti, nggak secepat bebek anak bebek lain. Nah itu contoh. Karena mengira itu induk bebek itu induknya. Gitu. Ya pokoknya kayaknya hampir semua binatang, bayi binatang itu punya konsep yang, jadi bayi binatang yang sangat tergantung induk pasti akan beranggapan sosok pertama yang dia lihat itu induknya. Gitu. Betul. Itu makanya anak-anak, kalau misalnya ada anak diadopsi ketika lahir, dia tidak tahu bapak aslinya siapa, dikira bapak yang merawatnya adalah bapaknya, padahal bukan. Itu bukan orang tua kandung, itu bapak angkat atau ibu angkat. Makanya dari kecil bayi ini harus dididik, diajarkan siapa bapak ibumu, siapa orang tuamu, siapa bapak rohanimu, siapa ibu rohani. Ini penting karena banyak orang Kristiani tidak peduli apa merek aliran gitu ya. Seringkali nggak tahu siapa Tuhannya, kan lucu. Betul. Bahkan ada gereja-gereja banyak pendeta yang bilang siapapun yang nyebut Adonai, apapun versi bunyinya, itu dianggap sesat loh kan.
Ya, ini sebenarnya saya mikir gitu, ini lulusan mana, STT mana yang ngomong gitu? Dosen siapa yang berani ngomong? Siapapun yang mengucapkan bahasa Ibrani dari Ulangan 6 ayat 4 itu sesat, itu kan ya tidak masuk akal, otaknya kayak nggak dipakai itu. Kamu Apakah pakai dia itu kan dari apakah kita PL gitu kan. ya, betul. Secara tidak langsung dia juga merubah atau menggantikan seperti di Wahyu kan dikatakan kan, jangan kau menambahkan atau mengurangi. Ya, Kalau kau menambah, kau akan tambah bla bla bla. Kalau kau mengurangi, kau akan dikurangi bla bla bla. Seperti itu kan? Betul kan? Secara tidak langsung dia kan menambahkan atau mengurangi kan ya. ayat-ayat tersebut. Itu sebenarnya ada ancaman yang sangat serius ya dari Tuhan sendiri ya. Jadi bagiannya akan dikurangi dari pohon kehidupan. Nah, mampus lah, Kak. Betul, 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 betul. Jangan-jangan dia memang tidak punya jatah di pohon kehidupan, itu lebih mampus. Aduh, lebih parah. Ntar ada pendeta masuk lembah Abaddon nanti daftar ke sana. Loh, kok saya daftar di sini? Salah sampo apa salah tujuan saya nggak tahu itu, Pak. Malaikat bingung mau daftarin, setan juga bingung. Loh, ini kan bukan rumah saya, kok masuk sini? Aduh, Ini pendeta kan umatnya Tuhan, kok masuk sini tuh gimana? Akhirnya disambut satu seluruh lembah Abaddon menyambut dia. Wah, selamat datang Bapak Pendeta. Ternyata kita teman. Wah, itu gimana itu rasanya ya? Kalau ya kan secara tidak langsung kan dia sudah berubah toh atau Iya. menambahkan atau mengurangi kan apa yang sudah tertulis, apa yang sudah ditentukan gitu. Ini di dunia modern gitu kan, karena kan sekarang kan ya cetakan atau teknologi apapun ya dia melakukan di sekarang ini yang dimana teknologi itu nggak pernah bisa diberhentikan. Parah itu berarti ya. Bagaimana Mas Eti? Dengan hal ini itu benar-benar. Ya, makanya ada satu ayat. Jadi ini tentang Daniel ya. Jadi Daniel itu kan diberi penglihatan surgawi. Tapi Ya. silakannya si Daniel tidak boleh menuliskannya, tidak boleh menceritakannya ke orang. Ini khusus Daniel. Dimeteraikan itu. Jadi, yang di Daniel 11 ya, ayat 1 atau ayat 4. ya itu. Jadi intinya begini. Jadi Daniel ini diberi penglihatan, tapi penglihatan itu hanya boleh diketahui dia saja, dimeteraikan, tidak boleh diberitahukan. Terus nanti di akhir zaman barulah orang akan menerimanya. Jadi meterai itu hanya akan terbuka di akhir zaman. Nah, menariknya sepertinya di masa kita sekarang ini meterai itu terbuka gitu. Meterai Daniel terbuka. Kenapa? Kita punya teknologi seperti yang moderator bahas gitu. Kita punya teknologi. Betul sekali. Dan sekarang semua orang bebas belajar Alkitab, tidak terbatas. Banyak sekali bahan kita yang sangat public domain. Jadi kalau mau belajar tidak ada batasan hukumnya, tidak dilarang, bebas pakai. Itu luar biasa. Dulu hanya para rohaniwan yang di biara-biara, yang para jomblo itu yang bisa, kita dilarang. Harus mengerti. Dulu saya pernah kita biasanya kan kitab-kitab manuskrip itu kan disalin dengan difoto, kemudian di-scan gitu ya, didigitalkan istilahnya. Saya pernah baca itu salah satu marketplace jualan kodek apa ya itu, kodek Vatikanus fotonya, jadi mikrofilmnya foto-fotonya kodek itu di foto per halaman gitu ya. Harganya itu $5.000. $5.000 itu kodek, itu satu kodek ya, satu kodek Vatikanus. Bayangkan berapa kodek versi yang kita miliki. Wow. Jadi lo yang miskin tidak boleh belajar Alkitab kalau gitu. Kan sekali ya. Nah, sekarang kita punya teknologi digital, karena jadi digital gitu ya, dan public domain, artinya semua orang bebas akses. Kita bisa baca kodek Vatikanus secara gratis. Kodek yang lain juga bisa. Stuttgart yang dari Rusia bisa. Jadi semua manuskrip
termasuk yang ini Dead Sea Scroll ya, yang di Gulungan Laut Mati kita bisa akses. Itu luar biasa. Ini meterainya terbuka. Saya jadi tahu, oh Gulungan Laut Mati di kitab Yesaya 1 dengan Masoret di abad 78 sama. Rentangnya hampir 1000 tahun, 900 tahun. Isinya sama, hurufnya per huruf sama. Hanya sedikit, katanya 5% variasi. Nah, variasi itu vokal ya. Jadi kayak kita di Ibrani modern kan ada waf sebagai O, waf sebagai Ya. U, yod sebagai I, atau ayin sebagai E misalnya. Itu kan ada variasi vokal. Tapi ini kan vokal saja. Konsonannya sama persis, tidak berubah. Ah gitu. Itu luar biasa. Gila, dahsyat. Jadi Wow. jadi ya itu kita meterai pengetahuan kita terbuka. Betul. Makanya di video-video El Sadik saya tunjukkan beberapa program Alkitab yang bisa kita pakai untuk belajar, dan itu free semua, gratis. Itu meterai Daniel yang terbuka. Jadi kemajuan teknologi itu membantu. Jadi nubuatan tentang Daniel kayak seperti sudah mendekati ya, karena materai sudah dibuka, semua orang semakin tahu tentang kebenaran firman Tuhan, dan tidak ada yang bisa mengerem dan tidak ada yang bisa mengendalikan lagi, karena seluruh dunia sudah mulai tahu gitu, bahkan pelosok-pelosok mungkin. Gitu. Jadi, ya. Dengan teknologi itu kan kita akan sampai kepada visi yang ini. Jadi nanti di dalam tahta pengadilan Tuhan akan ada banyak bangsa. Setiap bangsa punya wakil, setiap bahasa punya wakil. Wow. Jadi banyak bangsa, banyak bahasa, banyak etnis akan mewakili. Ya, ada sampelnya. Jadi itu luar biasa gitu. Jadi sekarang dengan kemajuan teknologi, kemajuan secara khusus internet gitu ya, kita bisa mencapai banyak bangsa. Jadi bahkan kita nggak perlu pergi, misalnya video ini dilihat oleh etnis Slavia misalnya, kemudian dia pakai translator Google, misalnya, dia bisa tahu isi omongan kita. Kan begitu. Itu luar biasa. Makanya di El Sadik kita sangat intensif menggunakan teknologi informasi dan menggunakan konsep legal ground. Kita berusaha menggunakan program atau software yang tidak dilarang. Artinya kalau kita nggak punya uang ya kita jangan pakai yang berbayar, bajakan itu kita menghindari. Jadi ternyata sampai sekarang suksesnya luar biasa. Jadi kita rekaman dari laptop yang dipakai, dari cara ngedit video, audio, ngedit gambar, semuanya software-software yang terbuka gitu. Jadi open source ya. Open source gitu. Jadi walaupun sebenarnya saya agak malu juga karena kita kan orang-orang yang agamis gitu. Tapi yang membuat ide tentang open source ini orang ateis gitu. Jadi ini kita orang agamis ini memalukan sebenarnya. Jadi kenapa Tuhanmu tidak memberi ide padamu untuk membuat lisensi open source? Jadi kalau kita mau sekarang bangga dengan ini agak malu. Oh, yang bikin aja ateis. Itu loh. jadi netral ya. Jadi kita ya. Jadi agak lucu ini. Saya bersyukur kepada Tuhan ada ateis yang menciptakan lisensi open source. Lucu ya? Tuhan memakai ateis untuk kepentingan orang agamis. Ini keras sekali. Karena titik gitu kan. Ya karena orang agamisnya entah tidak mendengar Tuhan atau Tuhannya memang nggak pernah ngomong gitu ya. Jadi nggak ada. Saya nggak ada maksudnya loh, saya cuma titik-titik gitu loh. Kalau di El Sadik titik-titiknya saya isi lah, saya bangga nulis. Oke. Kembali lagi kan tadi kan kita lebih mendalam tentang Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Bisa kita kembali lagi kembali lagi ke tema kita lagi yang lebih mendalam lagi, Mas Ete. Ya, jadi anak kalimat yang ketiga itu kan ada 3 frasa ya, 3 klausa ya istilahnya. Jadi Shema Israel, Adonai Eloheinu, sudah saya bahas Adonai Eloheinu,
Yang ketiga Ya. adalah Adone Echad. Jadi ada menarik. Ya. Jadi saya sempat membaca dari kitab Al-Muqaddas, jadi kitab Kristen Arab. Jadi ketika di ayat ini kata yang dipakai adalah wahid. Wahid, oke. Wahid. Jadi Wahid ya, Indonesia ya, bukan wahid Arab ya. Arab. Jadi di bahasa Arab. Arab yang kata yang dipakai adalah wahid. Kata wahid sendiri kalau kita perhatikan sebenarnya berasal dari kata ahad. Jadi kata ahad itu sama dengan echad, itu sama persis dengan echad. Cuman di dalam apa namanya, di dalam ini di Arab itu ya namanya mereka tidak tahu etimologinya gitu ya. Jadi misalnya khatnya jadi H itu mereka tidak tahu etimologinya, bahwa kalau kita lihat kamus gitu ya, kata ahad di apa namanya, di Ibrani echad ya, sorry ya, itu ada terjemahan one united, jadi satu yang bersatu. Ini agak menarik gitu. Oke. Nah, itu Satu yang jadi ini kalau bagi kalangan Nazarim, kita kan cabang gitu ya, kita bisa ini gunakan ini untuk menjelaskan Tritunggal. Ini menarik. Ya. Makanya sekarang orang-orang Mesianik termasuk Ortodok itu Ortodok ya, karena dia berusaha melawan Kristen gitu. Ortodok, mereka seringkali menggunakan kata Yakhid. Jadi ketika menjelaskan echad, kenapa mereka selalu mengarahkan ke kata Yakhid yang artinya satu tunggal mutlak gitu. Itu kan ya bagiku lucu ya. Itu lucu. Kenapa nggak pakai kata echad? Atau kamus Ibrani juga jelas gitu ya. Menghindari ya. Ya, karena mereka diserang nanti oleh Mesianik atau oleh Kristen atau Nazarim gitu. Oh, berarti kan echad itu tidak tunggal mutlak. Itu ya Yahudi stres, itu bingung. Dengar sendiri berarti ya. Mereka pun berani mengubah ayat gitu loh. Jadi menjelaskan echad dengan yakid. Jangan-jangan bagian dari pohon kehidupan tadi juga diambil itu. Ada unsur konspirasi kayaknya nih, rabi-rabi yang menghindari ya nanti echad gitu. Di lembah Badan nanti juga mungkin ada Jewish atau yang etis Jewish gitu ya. Wah, ternyata kita ketemu lagi di sini. Kita di dunia ketemu gematria, kita ketemu lagi di sini. Kata Tritunggal. Menghindari kata Tritunggal menjadi ya itu memang apa ya, itu resiko ya. Makanya DL Sadik ini kan saya minta kita tuh pakai pikiran kita, belajar literal. Kalau ayatnya gitu ya terima saja gitu loh. Echad ya echad, terima saja gitu loh. Nggak usah banyak cincong A I U E O, tapi malah melenceng kan gitu. Mau dibawa ke yakid ya melenceng, dibawa ke maknanya beda ya antara yakid dengan echad. Udah jauh sekali makna ya poin beda. dari Ya kalau dibunyikan secara umum ya pertama atau satu gitu aja. Tapi ya nanti penjelasan lain-lainnya jadi beda gitu. Sebenarnya ini juga nanti aku agak belum meneliti semuanya, tapi termasuk penggunaan kata tauhid. Jadi aku kemarin baca tauhid itu proses menjadi satu. Jadi agak menarik itu. Tapi saya harus banyak belajar kamus Arab dulu ya. Kita harus tahu ini etimologi di bahasa Arab, apakah tauhid itu ekuivalen dengan echad dalam artian one united-nya, ada kata united-nya, bersatunya. Itu harus kita selidiki. Jadi kita harus punya sumber untuk belajar bahasa Arab. Tapi saya lihat dari wahid saja sudah cukup gitu. Jadi wahid itu echad, dari ahad itu sama seperti hari pertama, hari ahad. Maka ya kita ya sudah, itu kita bisa pakai gitu. Kita nggak masalah pakai ahad karena itu echad gitu. Atau wahid karena di Al-Muqaddas pakai wahid gitu. Jadi Tuhan tuh wahid, itu kita nggak masalah bilang begitu. Karena Al-Muqaddas bilangnya begitu. Adonai itu ahad atau wahid. Ya. Wow.
Jadi kita sudah 1 jam ini. Saya lihat karena tadi kita mulai di jam menit 40. Ya. Apa kita sudah bisa masuk untuk kesimpulan? Ya, jadi Untuk kalau saya mencoba menyimpulkan dari Oke. dari ayat Ulangan 6 ayat 4 gitu. Jadi Ya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu satu, bagi seorang yang baru lahir atau lahir kembali, dia harus tahu mendengar Tuhan Bapaknya, mendengar kakak-kakak rohaninya. Nah, itu adalah pengenalan kepada Tuhan. Jadi ngerti Tuhanmu siapa, namanya siapa, harus tahu. Jadi kalau ada Nazarim ditanya Tuhanmu siapa, apa arti namanya, tidak tahu lah, itu salah dari pendetanya, salah dari kakak-kakak rohaninya. Itu salah ini enggak sekedar salah yang biasa, ini salah yang fatal. Bagi saya itu dosa. Jadi dosa para pendeta, para pengajar Alkitab, para guru pemuritan itu tidak membuat bayi rohani ketika baru lahir cengar gitu ya, baru nangis sudah sema gitu, tapi tidak diberitahu bapakmu siapa. Itu kita harus bertobat kalau masih seperti itu. Ya, itu menyedihkan. Ya, itu karena banyak sana yang masih belum paham arti kata nama Bapa yang sesungguhnya ya. Iya. Itu kesimpulan dari sesi ini. Jadi baru lahir ya. Baru lahir mendengar dan melakukan. Mendengarkan dan melakukan. Ya. Wow. Ada tambahan lagi Mas Iti? Saya untuk rasa kesimpulannya sudah cukup. Jadi sebenarnya tema-tema dari dua frasa yang lain itu sebenarnya itu tema yang lain, tapi saya bahas singkat supaya, karena itu kan satu kalimat ya, jadi supaya orang ngerti sambungannya apa nanti gitu maksudnya. Ya. Ada yang kalau dilanjutin di Ulangan 6 ayat 4 sampai 10 memang panjang. Berulang-ulang kepada anakmu, ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anakmu di saat kau tidur, di saat kau apa-apa. Itu jadi firman Tuhan itu. Ya, itu lebih dalam lagi nanti ya. Itu mungkin sesi tersendiri lagi untuk membicarakan. Ya, nggak mungkin satu sesi itu. Nggak mungkin satu sesi bahkan. Bisa banyak. Karena itu bisa banyak. Itu ngeri sekali. Maksudnya, wow, ternyata itu memang kita itu belajar Taurat itu baik siang baik malam, di saat tidur, di saat kita berdiri, makan, apapun semuanya, ya itu ajarkanlah kepada anak-anakmu. Berulang-ulang, wah, mengerikan memang. Nggak boleh berhenti, artinya tuh setiap saat, setiap hari, setiap waktu, apapun yang kita bahas, harus kembali ke ada unsur firman Tuhan. Betul gitu ya? Intinya seperti itu kan ya? Intinya itu. Haleluya.